Wa'tasomu bihi wa sayudkhiluhum fi rahmatim minhum fadliu wa yahdihim ilaihi siratum mustaqim. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia darinya surga. Berapa? 157. Anissa. Oh, 157. Iya, 157. 157. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti prasangka belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Ada masalah? Pelan-pelan ya, satu-satu ya, tolong ditanggapin nanti. Saya hanya mau membahas dulu. Kalau ayat ini firman Allah kan? Iya. Oke, nah saya mau mulai dari kalimat pertama. Dan karena ucapan mereka. Dan karena ucapan mereka itu siapa, Ustadz? Orang yang membunuh, yang menyalibkan Isa. Orang yang menyalibkan Isa itu siapa itu? Ya nggak tahu, orang-orang pada masa itu. Emangnya kalau Anda ditanya siapa yang menyalibkan Isa kan nggak tahu, cuma tentara Romawi gitu aja kan? Iya, kalau yang di Alkitab begitu, tapi kalau yang di Al-Quran ini siapa? Ya orang-orang yang mau menyalibkan. Udah itu, yang dimaksud itu. Entah siapa, si A, si B-nya nggak diberitahu. Jadi nggak dikasih tahu siapa si A, si B itu, mereka itu ya? Oh, enggak, enggak. Nah, oke, jadi gini. Nah, dan karena ucapan mereka, artinya Allah yang bicara mengutip ucapan mereka, kan begitu? Nah, makanya saya tanya ucapan mereka ini siapa? Nah, mereka itu yang Ustadz Suki tadi tidak tahu siapa itu, yang mereka itu membunuh Isa itu memang mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Nah, artinya Allah berfirman mengutip pernyataan mereka itu. Ucapan mereka. Ya, nggak masalah. Itu kan kalimat cerita itu. Emang masalahnya di mana? Ya, maksudnya artinya Allah menceritakan lagi atau gimana? Iya. Allah itu menceritakan ulang. Orang-orang itu pernah berkata begini, begitu. Oh, nah, oke, kalau begitu berarti Allah menceritakan ulang bahwa orang yang membunuh Isa Al-Masih ini sudah mengakui membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, kan begitu? Artinya, iya, mereka itu sudah mengakui dan itu diceritakan oleh Allah sendiri. Nah, pada poin ini berarti sudah ada yang mengakui bahwa ada yang membunuh Isa Al-Masih, kan begitu? Iya, menurut prasangka mereka, mereka membunuh Isa Al-Masih, begitu. Iya, antar dulu sampai di sini seperti itu dulu. Nah, namun Allah menyangkal lagi pada kalimat berikutnya. Padahal mereka tidak membunuhnya. Ya. Jadi Allah menyangkal ini padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibkannya. Nah, sekarang kalau Allah bilang tidak membunuhnya dan tidak menyalibkannya, Allah ini tahu dari mana bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibkannya? Karena Allah itu maha tahu.
Iya. Dia yang maha tahu. Oh, Gimana berarti sih? karena Allah maha tahu gitu ya? Iya. Allah Ya, yang lebih gitu. tahu apakah dia udah mati atau belum, itu Allah yang tahu. Ya, ya, Karena oke. nyawa Ya. itu yang berhak mengambil nyawanya itu Allah. Iya. Nah, berarti mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibkannya itu adalah karena Allah yang maha tahu, bukan karena Allah tahu dibunuh atau tidak disalibkan gitu. Baca ayatnya yang lengkap. Maksudnya gimana sih? Ini Kan ayat jelas lengkap. sekali di situ nih, saya bacakan ya. Ayat yang lengkap, Ya, lengkap. bentar saya bacakan ya. Ya, dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Isa al-Masih putra Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Nah, ini Allah itu menerangkan yang sebenarnya. Mereka itu tidak membunuh seperti yang mereka anggap, ya, membunuh Isa dan menyalib Isa. Padahal mereka tidak. Yang disalib itu orang lain. Begitu loh. Oke. Pada kalimat padahal sampai membunuhnya dan tidak pula menyalibkannya itu pernyataan Allah, kan begitu. Nah, sekarang Iya, poin kedua itu kesaksian dibilang. Iya, pernyataan Allah lah gitu. Orang yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Nah, sekarang kalau Allah berkata menceritakan lagi bukan menyalibkan atau membunuhnya, tetapi diserupakan, nah gitu. Nah, kalau diserupakan itu kan menurut saya nanti Ustadz Sugi coba menjelaskan. Menurut saya ini dia Isa, betul? Ini dia Isa, lalu diserupakan berarti ini Isa ini langsung berubah wajah. Jadi Isa itu tidak sama diangkat. dengan dia. Isa itu diangkat. Ayat selanjutnya, di ayat selanjutnya itu kan dikatakan Isa itu diangkat. Ayat 58-nya itu. Tetap Allah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tuh. Iya, maksudnya Diangkat Isa itu. maksudnya dari kata serupa dulu. Iya, yang dirubah wajahnya bukan Isa, tapi orang yang disalibkan itu yang dirubah wajahnya. Begitu loh. Nah, kalau logika saya tentang diserupakan kan berarti ada rupa keadaan yang tampak menggantikan Isa, begitu? Iya. Oh, berarti ada Isa, itu, dan Isa ini diserupakan dengan orang lain, gitu. Orang lain yang diserupakan dengan Isa, jangan dibalik-balik. Orang lain yang diserupakan dengan Isa. Iya. Oke, kalau orang lain yang diserupakan dengan Isa, berarti ketika diserupakan, ini yang menyerupakan siapa? Allah atau orang Allah. Roma? Allah. Berarti Allah Siapa yang bisa menyerupakan, merubah gitu. wajah seseorang? Emang manusia bisa gitu? Kan Ya Allah lah. diserupakan. Emang orang Kan bisa diserupakan. merubah wajah? Iya, emang orang bisa merubah wajah gitu kan? Nggak bisa. Allah udah Allah. Kalau logika saya kan Ya begini. Allah. Ini Isa. Iya, ini Isa. Ada orang lain diambil yang serupa dengan Isa, kan begitu? Begitu, Mbak? Intinya ketika terjadi penangkapan itu, Isa itu sudah diangkat oleh Allah, kemudian digantikan orang lain yang wajahnya diserupakan dengan Isa. Itu intinya Iya, seperti itu. Iya, intinya. Tapi dari konteks ayat ini yang saya kaji, bukan seperti itu. Karena diserupakan dengan Isa bagi mereka. Dan dikatakan lagi bagi mereka. Nah, sementara kalau mereka itu kan, mereka yang membunuh, berarti bukan Allah di sini. Lihat ayatnya itu sangat jelas ayatnya. Ya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Itu jelas itu.
Isa bagi Orang mereka, diserupakan kan gitu. dengan Isa. Nah, tetapi kalau bagi mereka di sini bukan Allahnya yang menyerupakan, tapi mereka orang yang membunuh itu. Mana ada diserupakan dengan Isa bagi mereka? Nggak ada di situ. Mereka Ya, maksudnya kan ini gini. saya baca Pak, jangan dulu, coba ayatnya saya baca ya. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Titik. Nah, Bukan bagi mereka, nggak ada bagi mereka di situ. ya, Sesungguhnya oke. mereka yang berselisih pendapat tentang Isa, tentang pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Gitu loh. Ya, benar. Cuman kan begini, kalau Ustadz Sugi tadi kan bilang bahwa yang menyerupakan seperti rupa Isa itu kan Allah. Tapi ternyata di Iya. sini yang menyerupakan itu bukan Allah, tapi mereka. Mana kalimat mana coba dibaca yang benar coba. Nah, Kalimat mana nah itu? itu kan, tetapi Iya yang dibaca, mereka dibaca aja, bunuh. dibaca. Ya, tetapi yang mereka Ya. bunuh itu kan mereka yang membunuh kan? Iya, iya, terus. Nah, berarti di sini yang membunuh bukan Allah kan? Bukan, Allah nggak Nah, bunuh. berarti, nah dengar, tetapi yang mereka bunuh dan tidak pula menyalibkannya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Nggak ada bagi mereka, jangan ditambah. Nggak Oke, ada. kalau begitu, Titik di situ titik. mereka yang membunuh. Berarti Ya. yang mengerjakan mereka yang membunuh itu kan yang mengerjakan mereka untuk diserupakan kan begitu. Artinya bukan Gimana sih Allah. ini kalimatnya kok muter-muter? Coba diulang lagi. Enggak. Kalimatnya Jadi muter-muter. gini, nah kan dibilang padahal mereka tidak membunuhnya. Ya kan? Mereka tidak membunuhnya. Ya. Mereka yang membunuh itu tidak membunuhnya kata Allah. Dan tidak Yang tidak menyalibkannya. bentar. Yang tidak dibunuh itu Isa. Tetapi Iya. yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Masalahnya apa Iya. di situ kok susah banget memahami Berarti begitu? waktu membunuh, si pembunuh ini menyerupakan dengan Isa. Isa diserupakan. Itu loh. Ayat segampang itu kok. Gimana? Caranya membunuh lalu diserupakan itu gimana caranya? Misal kamu Iya, membunuh- gimana itu membunuh coba? saya nih. Jadi gini. Saya diserupakan sama Yesus, bisa nggak? Nggak, kan karena Mirip begini. banget dulu, bisa nggak? Karena begini. Operasi plastik dulu. Ya, enggak, kalau kita mau tafsir dekat, mau tafsir jauh, artikan dekat, artikan jauh. Di sini kan Allah Enggak, tidak kamu tuh ada. gagal paham bacanya. Iya, Kamu Allah gagal di paham sini bacanya. tidak Padahal menyebut. Di sini Allah menceritakan bahwa Yesus ini itu mereka yang membunuh Isa ini udah pede nih, aku udah membunuh Isa nih gitu. Padahal Ya, sebenarnya betul. Iya. Isa yang dia bunuh Betul. itu adalah Isa KW atau Yudas itu. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi kan Ustadz Sugi bilang Allah yang menyerupakan, menggantikan, Iya, Allah yang diangkat. menyerupakan. Tapi yang di sini kan tidak, karena mereka yang membunuh itu Apanya yang tidak? mereka serupakan. Kalimat bentar. Kan Kalimat mana yang tidak itu kalimat mana? Nah, gini, Ayat begitu jelas. padahal dengar dulu, padahal mereka tidak membunuhnya. Nah, Itu kan itu kata yang Allah. ngomong siapa? Itu yang Dan berbicara siapa? Allah, Fahmi. Allah. Yang berbicara siapa? Allah. Ini yang berbicara firman kan berarti. Allah, iya Allah. Iya, Dan Allah tidak berkata pula pada itu yang menyalibkannya. diserupakan. Ya, tar dulu. Kok Dan kamu tidak tahu? pula Kamu menyalibkannya. Tetapi yang mereka bunuh, nah ini sini, yang mereka bunuh, ya toh? Duh, gue jadi malu sendiri loh. Yang mereka bunuh, Punya berarti yang membunuh sudut siapa? pandang Umat kayak kamu itu. Enggak, yang mereka bunuh Yang- itu yang ya, membunuh orang kan yang- bukan Allah. Ya bukan Allah yang membunuh. Nah, yang iya, membunuh makanya yaitu saya orang-orang yang menyalibkan Isa. Benar, setuju. Nah, oleh karena itulah waktu mereka membunuh, maka orang itu yang
menyerupakan dengan Isa bagi mereka. Bagaimana caranya mau membunuh disuruh dia juga yang menyerupakan, ini gendeng atau gimana sih? Iya, kan Justru ini kan mereka itu berarti- gagal paham. Bentar, Pak Ya. Benediktus. Mereka ini gagal paham. Seolah-olah yang dibunuh itu Isa. Kenapa mereka itu gagal paham? Karena sebenarnya Isa itu sudah diangkat oleh Allah dan ada orang yang diserupakan dengan Isa. Bukan orang yang membunuh yang menyerupakan dengan Isa. Gimana sih ini cara pikirnya? Ayat sejelas ini kok bingung. enggak. Jadi aduh, pusing deh lu. yang karena kata Pusing mereka deh. ini yang membunuhnya. Oh, mereka ini yang membunuhnya. Ini saya baca ya. Oke, orang yang dengar saya diserupakan baca, dengan saya Isa. baca. Gitu loh. Dengar saya baca. Coba dengar saya baca ya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Berarti ada yang menyerupakan. Siapa yang menyerupakan? Allah. Sehingga mereka itu ketipu. Seolah-olah Isa yang dibunuh padahal tidak. Gitu loh. Nah, oke lah, nggak Gimana apa-apa. sih? Kalau Ustadz Sugi punya gambaran pemikiran begitu, tetapi kalau saya ya, yang seperti tadi. Nah, kalimat berikutnya, sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh. Nah, Allah juga masih menjelaskan tentang pembunuhan Isa itu sesungguhnya masih dalam perselisihan. Artinya dalam perselisihan ini belum jelas dibunuh atau tidak dibunuh. Bukan Gitu begitu. Terus gimana? Ya, mereka itu ragu-ragu apakah yang dibunuh itu Isa beneran atau tidak. Begitu loh. Mereka itu melakukan penyalipan, melakukan pembunuhan, tetapi mereka itu ragu apakah benar yang disalib itu Isa asli atau Isa KW. Begitu, Bos. Nah itu makanya saya bilang yang ragu-ragu itu kan bukan Allah, tetapi yang ragu-ragu itu kan yang membunuh itu. Iya. Ya kan? Nah, Betul. jadi cuman mereka ragu-ragu itu pernyataan Allah. Nah, baru kalimat berikutnya. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu. Yo, jadi Betul. pembunuh ini pun diceritakan Allah, mereka tidak punya keyakinan siapa yang dibunuh. Artinya di sini tambah ragu-ragu lagi. Iya. Siapa yang dibunuh nggak jelas. Iya. Mereka tidak Iya, mempunyai betul. keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangkaan belaka. Jadi masih tetap dalam prasangka keraguan. Betul. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Artinya juga bahwa mereka tidak yakin bahwa dia yang dibunuh Isa. Artinya nggak dibunuh Isa di sini. Memang gak dibunuh Isa. Yang bilang dibunuh siapa? Melainkan mengikuti prasangka belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Tidak yakin kalau yang bunuh itu Isa. Tapi yang Iya, dibunuh artinya- itu adalah orang yang diserupakan. Ya artinya begini. Gitu loh. Kalau pertama diserupakan, masih ada keraguan-raguan. Yang dibunuh siapa? Ini pernyataan Allah berbalik dengan pernyataan orang Yahudi. Yang kalau ada ustadz lain bilang ini pernyataan orang Yahudi. Dan klimaksnya saya mau katakan begini. Ustadz Ini siapa? kan- Ustadz siapa? Nggak ada ustadz seperti itu. Ya. Ustadz siapa? Kalau Datanya mana? Rizky. Enggak, mau Rizky enggak seperti itu. Enggak, Mau saya Rizky. tadi menyaksikan tuh. Tadi saya menyaksikan kamu debat sama Itu Rizky. adalah Nasuro Yahudi kan gitu dibilang dia. Nah, artinya kalau ada pernyataan Allah 5.000 setelah itu yang dimana pernyataan oleh Nasuro Yahudi 500 tahun sebelumnya Nasuro sudah mengatakan apaan bahwa sih? disalibkan, berarti kita lebih percaya apa yang dikatakan oleh Nasrani Yahudi. Gitu loh. Maksudnya? Nasrani Yahudi yang ya Gini artinya ya. kalau ini kan pernyataan Nasrani Yahudi ini. Oke. Dan Sekarang karena kita ucapan masuk deh mereka, gini. sesungguhnya Apakah kami telah data yang membunuh disampaikan Bible bentar. Oke, gantian. Apakah yang disampaikan Bible itu valid? Ternyata setelah saya baca nggak valid.
Seperti contoh di dalam Yohanes 18 ayat 4 dan seterusnya. Ya, di situ bahkan ada Yudas. Tapi mengapa mereka tidak kenal sama Yesus? Sehingga Yesus bertanya, siapa yang kamu cari? Mereka menjawab, oh, Yesus orang Nazaret. Seharusnya kalau memang mereka kenal, yang di hadapannya itu Yesus. Ketika Yesus bertanya, siapa yang kamu cari? Kamu. Tapi di situ justru Yesus orang Nazaret. Kenapa seperti itu? Nah, ini Bible sendiri menjawab. Sebenarnya mereka itu ragu-ragu dari proses penangkapan. Maksudnya kenapa? Nah, Coba Anda baca di dalam Yohanes 18 mulai dari ayat 4 tuh. Ketika mereka datang menangkap Yesus, Yesus bertanya kepada mereka, "Siapa yang kamu cari?" Jawab Yesus. Apa jawab mereka? Yesus orang Nazaret. Kemudian mereka Yesus berkata, "Akulah dia." Kemudian mereka jatuh, ya kan? Kemudian ditanya lagi oleh Yesus, "Siapa yang kamu cari?" "Yesus dari Nazaret." "Bukankah sudah aku katakan akulah dia?" Kenapa ini terjadi seperti ini? Kalau memang mereka ini sudah kenal Yesus, seharusnya langsung ditangkap saja. Yudas pun tidak kenal bahwa di depannya itu ada Yesus. Baca itu. Nah, enggak, salah. Yohanes 18 tuh. Kalau kamu baca dalam kitab lain, justru Yudas telah memperkenalkan kepada prajurit sama Nah, itu dia. Sehingga terjadi kontradiksi. Bentar dulu. Kalau menurut Lukas yang diceritakan Lukas, orang-orang yang mau menangkap Yesus itu sudah kenal Yesus. Bahkan Yesus mengatakan, "Tiap hari aku ada bersama kamu, tetapi kamu tidak membunuhku." Nah, di dalam Lukas seolah-olah orang-orang ini kenal, tetapi di dalam Yohanes mereka tidak kenal. Mana yang benar? Mereka kenal atau tidak? Khotbah. Ibu khotbah. Ayo. Jadi mana yang benar? Nah, bentar, saya tanya nih, mana yang benar? Bentar dulu, jawab dulu. Yang benar adalah jawab dulu bahwa Yudas yang memperkenalkan yang tidak dikenal oleh prajurit ini tentang Yesus. Jadi artinya Alkitab lebih valid. Ada yang memperkenalkan tidak karena bisa. mereka tidak mengenal. Oh iya dong, itu buktinya. Makanya Tar dulu. Makanya waktu Yudas menurut Yohanes itu kan menurut Lukas. Yang kamu bawa menurut Lukas. Sementara menurut Yohanes, Yudas tidak kenal. Nih, saya bacakan nih. Ya, saya baca. Oke, saya baca. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Kata mereka. Yesus dari Nazaret katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia sendiri juga di situ bersama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarlah mereka ini pergi." Ini Yudas pun tidak kenal. Di dalam Yohanes ini ayat 5 ada Yudas, tapi tidak kenal. Yudas tidak berbuat apa-apa di situ. Tetapi kalau di Lukas, Yudas mencium Yesus. Mana yang benar? Mereka kenal atau tidak kenal? Oke, saya bacakan Matius pasal 26 ya. Matius 26 dibilang begini. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dengan dia serombongan besar orang-orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan itu, orang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium menurut dia. Sudah. Saya paham cerita itu, Pak. Sudah. Jadi menurut Matius dan tangkaplah dia dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan segera mencium salam Rabi lalu mencium dia. Artinya yang disuruh, itu menurut Matius. Menurut Yohanes tidak seperti itu. Yudas tidak kenal, Yudas tidak memberitahu. Mana yang benar? Mereka kenal Yesus atau tidak kenal? Ini kontradiksi antara Yohanes 18 dengan Lukas. Mana disebut Yudas ayat tidak 5. kenal? Coba, Man. Yohanes berapa?
Yudas di situ diam saja. Nih, jawab mana mereka, Yudas Yesus yang dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang berkhianat, yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Yudas nggak memberitahu di ayat ini. Yudas tidak mencium Yesus di Yohanes ini. Yudas seolah-olah pun tidak tahu, sehingga terjadi percakapan, siapa yang kamu cari? Kalau memang sudah diberitahu oleh Yudas, tidak mungkin Yesus bertanya seperti itu. Gitu loh. Kamu Ya, salah konteks. jelas kok. Yohanes pasal Salah Yohanes konteks pasal 4 apa? itu. Yohanes pasal 4 itu Siapa? bukan waktu penangkapan. Siapa yang bicara Bukan Yohanes penangkapan. pasal 4? Yohanes berapa? Siapa Coba. yang bicara Yohanes pasal 4? Saya bicara berapa? Yohanes pasal 8. Pasal 18. Pasal 8 apa 18? 18. Ayat. Baca dari ayat Oke, 4 tuh. Oh, lihat nih. Dengar ya. Saya akan bacakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada satu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus. Lihat ini ya. Ini yang mengkhianati dengan memberikan tanda. Tahu juga tempat itu. Lihat nih. Tahu juga, Yudas tahu tempat itu. Karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit. Lihat. Jadi Yesus pergi ke Kidron itu, tetapi Yudas tidak ada di situ karena Yudas membawa pasukan prajurit untuk memperkenalkan Yesus ini kepada prajurit. Ayat 5. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan Ini yang prajurit kamu baca mana sih? Woi, yang kamu baca Ayat apa 3. itu? Ayat 3. Bentar, yang kamu Maka baca datang- apa itu? Yang kamu Yohanes 18 ayat 3. Ya. Kan kamu bilang Yohanes 18. Iya, Maka datanglah katanya ayat Yudas juga 5. ke situ. Iya, ntar dulu biar kamu tahu alur ceritanya. Maka datanglah Iya. Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam. Jadi prajurit-prajurit ini tidak kenal Yesus. Kepada orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Oke. Maka Yesus. Oke ya. Oke, stop dulu Pak. Stop dulu Pak. Stop. Stop dulu, stop. Anda mengatakan tadi prajurit-prajurit ini tidak kenal Yesus. Oke? Padahal kalau Anda lihat di dalam Lukas, ya di dalam Lukas 22 ayat 47, prajurit-prajurit dan orang-orang ini kenal Yesus. Ini Lukas ya berapa? prajurit-prajurit Lukas itu berapa? kenal Yesus. Lukas berapa? Lukas 22. Lukas Lukas 22. Ayat. Nih ayat 52. Maka Yesus berkata kepada imam-imam, kepala dan kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tapi inilah saatnya kamu, dan inilah kuasa kegelapan. Nih di sini kenal di dalam Lukas, tapi di dalam Yohanes 18 ayat 3 tidak kenal. Salah Bapak, lihat nih. Apalagi Waktu di dalam ayat yang Bapak bilang 53 itu, ya. Bentar, aku potong dulu ya, bentar ya. Tunggu dikit. Ya. Ini framing dulu. Bentar, Bang Kores. Alhamdulillahirabbil alamin. Bang Kores. Iya. Bang Kores, bentar. Enggak. Dilanjutkan, saya Ini mau darurat maghrib. ini Statsugi, darurat. Iya, nanti dilanjutkan sekalian, saya mau maghrib. Oh iya, tafadhol. Ya, jadi ayat 53 itu adalah pernyataan Yesus bahwa imam-imam, pemimpin-pemimpin tahu Yesus. Ini Bukan gimana? prajurit. Statsugi udahan dulu ya? Oh, Statsugi. Bentar, klunya. Ya, bentar Pak Framing. Biar nanti Ya. diteruskan sama Bang Kores. Saya kasih klunya dulu, saya mau maghrib. Jadi menurut Yohanes 18 ayat 3, ya lagi ke itu Yohanes. bentar dulu Pak, saya ngasih clue nanti biar dibaca Kores. Di dalam Yohanes 18 ayat 3 itu orang-orang yang mau menangkap Yesus itu tidak kenal, itu diakui sendiri oleh Pak Framing. Nah di dalam Lukas 22 ayat 52,
Orang yang mau menangkap Yesus itu kenal. Jadi yang mana yang benar? Mereka kenal Yesus atau tidak kenal Yesus? Silakan Bang Kores, saya maghrib. Oh gitu, oke siap. Lukas 22 ya. Jadi kalau yang di Lukas 22 ini ya, mereka itu yang mengenal Yesus itu hanya imam-imam, khususnya kalau disebut tadi mulai dari ayat 51 atau ayat 52. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala, kepala pengawal bait Allah, kepala pengawal bait Allah. Ini bukan prajurit, tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya. Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Artinya ini hanya pemberitahuan saat penangkapan, bukan artinya. Itu Lukas 22 berapa? Lukas 22 13 ya? Iya, 22 ayat 51. Oh. Dengan Yohanes. Jadi artinya kalau Yesus itu ditangkap kan imam-imam tahu. Jadi nggak ada diserupakan di situ. Konteksnya tadi Kores, karena ini tentang diserupakan. Iya, yang Lukas 22 nggak kenal. Terus yang Yohanes 18 kenal gitu ya? Yohanes 18 ya karena diperkenalkan oleh Yudas. Mana? Dicium. Kan dicium Yudas itu di dalam Yohanes itu. Gitu. Mana sih? Yohanes pasal berapa tadi? Yohanes pasal 18. 18. Itu yang ayat berapa tadi yang dicium itu? Akulah dia, ayat 5. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret, katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuhlah ke tanah. Maka ia bertanya kepada siapakah yang kamu cari? Kata mereka, iya loh, yang ini nggak kenal loh, yang di Yohanes ini. Kok bisa gitu ya? Akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Dan demikianlah supaya kenalah firman Tuhan yang dari mereka yang kau serahkan kepadaku, dan seorang pun yang. Nah, lalu ayat Simon Petrus yang bawa pedang terus, lalu menghunus. Nah, artinya gini, kalau kita lihat dari atas, itu sebenarnya Yudas mengkhianati Yesus. Itu ayat 2, itu mulai ayat 2 dikatakan Yudas yang mengkhianati Yesus itu tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka ya ini kan harusnya yang Yohanes 8 yang 18:5 kan jawab mereka gitu. Kamu kan gitu kan, di sini Yesusnya nanya, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, ya kamu, harusnya kan gitu. Ini kan masih nanya lagi. Gitu loh. Ya, tapi ini kan yang memperkenalkan Yudas, sebab yang menangkap itu prajurit. Kalau imam-imam tahu. Nggak ada di Yohanes 18 Yudas memperkenalkan, nggak ada ini. Lukas tadi kan tahu. Iya, di Lukas tahu, di Yohanes di Yohanes nggak tahu gitu loh. Nah, karena di sini yang menangkap adalah prajurit, maka yang menangkap ini nggak tahu. Nah itu kan benar berarti kata Al-Quran. Ini orang-orang ini nggak tahu Yesus tuh yang mana. Artinya kalau disebut ada yang tahu, ada yang tidak tahu, berarti Al-Quran juga salah. Ya, Al-Quran bener dong, kan dibilang sesungguhnya mereka bertanya-tanya dan berprasangka, gitu kan? Nah, tetapi kan diperkenalkan Yudas. Mana ini di Yohanes enggak? Kita pakai yang Yohanes. Gue lebih percaya Yohanes daripada Lukas. Lihat nih ayat yang kedua. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas ke situ dengan pasukan prajurit. Lihat tuh. Iya. Artinya tahu diperkenalkan Yudas. Enggak, ini tahu tempatnya, bukan Yesusnya. Mana di sini Yudas memperkenalkan? Kan Yudas dibayar untuk memperkenalkan Yesus untuk ditangkap. Mana coba di ayat mana di Yohanes 18 Yudasnya memperkenalkan? Kan 30 keping perak dibayar Yudas untuk menangkap Yesus. Enggak, itu mah udah lewat itu. Ini di sini ketika Yudas datang, di mana dia memperkenalkan Yesus kan nggak ada. Ini Yesus langsung nanya karena melihat mereka bingung. Itu satu kesatuan bahwa cerita tentang penangkapan Yesus
sudah dikompromikan dengan Yudas untuk dibayar 30 keping perak. Artinya Iya, di jelas-jelas mana? tahu. Jadi kalau Al-Quran mengatakan tidak tahu, ini sebuah polemik yang nggak jelas. Ya terus kenapa Yesus nanya di sini siapa yang kamu cari? Iya, kan itu hanya untuk sekedar bertanya, karena juga dia bilang, aku udah setiap hari di bait Allah, kenapa kamu nggak tangkap? Orang mereka dia juga di bait Allah kok. Terus kenapa mereka menjawab Yesus dari Nazaret? Lah itu yang ngomong Yesus Iya. itu. Kenapa dia ngomong lagi? Di sini Yesusnya negesin, akulah dia gitu. Inilah yang saya bilang tadi, ini prajurit yang disuruh. Kalau prajurit yang disuruh, sama itu, jenderalnya tahu siapa yang mau ditangkap. Tapi prajuritnya belum tentu, kecuali kalau dikasih gambarnya. Gambarnya apa? Itulah Yudas. Oh, aku nanti cium dia. Jadi yang nangkep itu, yang datang ke sana itu prajuritnya atau imam-imamnya? Coba kita sepakatin dulu. Imam dah iya, tetapi yang menangkap sama itu jenderalnya datang. Tapi yang menangkap prajuritnya. Gitu loh. Nah, sekarang prajuritnya kenapa bisa nanya-nanya Yesusnya yang mana? Lah, kan karena Yudas di bawah. Yudas yang Lah kalau bawah. Yudas nanya ngapain nanya lagi? Kalau Yudasnya di bawah ngapain nanya lagi kan gitu? Untuk memperkenalkan. Ya di mana ya? Nah, di sini terus kenapa Yudasnya nggak ngomong nih? Dari 18:1 sampai 18 Emang dia nggak 18 ngomong. 18 Dia nggak ngomong. Tapi sampai dia 10. memberikan Kenapa kode. Yudasnya nggak ngomong ini Yesus tuh yang ini gitu? Kok engkau nggak gitu? Tapi dia memberikan kode mencium. Dia nggak ngomong. Di Makanya di dia bisa mana? ngomong. Iya di mana dia menciumnya di Yohanes ini di mana? Di Lukas. Di Kan Yohanes Lukas. mencium. Terus yang Yohanes ini kan nggak tahu. Kenapa yang Yohanes nggak tahu di Ya, Lukas tahu? Yang tetapi di, kalau yang mencium mana sih? Coba Yudasnya mencium mana sih? di Lukas, dari Lukas. Lukas 22 berapa tuh? Lukas 22 ayat 47. Tuh, lihat tuh, mencium. Yudas Oh, Lukas 22:52 ya. 47 mencium. Oh, 47, iya. Mencium kan. Sama itu cerita itu dia memperkenalkan. Nah, berarti Kalau- yang tahu mukanya Yesus cuma Yudas doang kan di sini kan? Iya, artinya nggak ada diserupakan. Jadi Al-Quran salah. Tahu dari mana? Ya kan, karena di sini udah tahu, nggak ada diserupakan. Tahu nggak sih diserupakan itu apa? Tahu nggak sih? Diserupakan tuh jadi kan sama banget. Nah, makanya tadi kita kaji An-Nisa 157 itu. Enggak, Kalau ini tuh kata Yudas tahu ini tuh Yesus yang sebenar-benarnya tuh dari apa? Lo kan muridnya Yudas. Iya, terus dia tuh tahu ini diserupakan atau enggak tuh dari mana? Nggak ada diserupakan. Al-Quran kan yang bilang kan diserupakan. Nah, terus ini Yesus yang mana ini yang dicium Yudas ini? Ya Yesus gurunya lah. Ini udah diserupakan belum? Belum, emang Alkitab nggak ada yang bilang diserupakan. Al-Quran kamu yang bilang. Nah, terus kenapa? Coba kita lihat di 22:48-nya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Kenapa dia nggak bilang anak Allah? Apa hubungannya? Ini kan dia lagi menegur Yudas dengan ciuman. Yesus kan Karena anak Yudas- Allah, bukan anak manusia. Nggak ada hubungannya. Kita sedang membahas. Oh, ada diserupakan. hubungannya. Artinya kalau yang di Al-Quran itu menyebut diserupakan itu adalah benar menurut Al-Quran, tetapi menurut Alkitab tidak seperti itu. Artinya Nah, Al-Quran terus kenapa di Lukas ini Yudasnya mencium, kenapa di Yohanes enggak? Yang mana yang benar? Nah, kan tadi udah dikasih tahu Yudas yang membawa mereka ke tempat itu, ke Sirdon. Jadi yang Yohanes salah ya? Kok bukan? Kalau di Yohanes menceritakan dia yang membawa, kalau di Lukas menceritakan cerita itu lanjut dia yang mencium untuk memperkenalkan. Berhubungan Di dong. Yohanes nggak ada imam-imamnya loh, imamnya nggak ikut loh. Iya, tapi kan di dalamnya kan. Kenapa mereka di Lukas kasih kok tahu. imamnya ikut ini? Tuh jadi Yohanes sama Lukas aja masih bingung Baca gitu loh, ayat- masih menyangka-nyangka. Yohanes juga Ah, ikut. udah bener lah Al-Quran Baca lah ayat- ini ba- kontradiksi. Baca ayat 3, imam-imam juga ada. Imam-imam juga ada. Baca ayat 3.
Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala. Nah, Kalau disuruh yang ngapain imamnya ikut gitu? Kan bener yang Lukas dong. Yang Lukas kan dibilangnya apa nih? iya. Tapi artinya kan itu perintahnya. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang-orang. Orang-orangnya mana ya? Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal. Tuh. Di sini ada imam-imam, kepala pengawal serta tua-tua. Di Yohanes hanya pasukan prajurit dan penjaga bait Allah. Ini masih huru-hara berarti antara Yohanes dan Lukas juga. Udah bener Ustaz Sugi tadi bilang. Al-Quran juga udah bener. Satu kesatuan. Artinya Satu kesatuan. Kalau satu kesatuan ya Yohanes aja bilangnya, jangan Lukas gitu. Kalau Al-Quran detail menceritakan, maka bisa diakui Al-Quran ini nggak jelas Al-Quran menceritakannya. Ini buktinya Yohanes sama Lukas bertentangan buktinya, masih berprasangka-sangka. Apakah imam ada? Nggak ada. Al-Quran tidak kontradiksi dengan ayat lain, sementara Bible kontradiksi. Ya, di Al-Quran imam tidak ada, di Al-Quran prajurit tidak ada. Hanya cuma disebut prasangka-prasangka. Artinya Al-Quran nggak lengkap. Aduh, bagaimana itu? Bukan nggak lengkap, Al-Quran menyatakan ini cuma prasangka-prasangka saja. Karena pertama di Yohanes nggak ada imam, di Lukas ada imam. Di Yohanes nggak ada mencium-cium, di Lukas ada cium-cium. Iya. Nah itu, jadi nggak tahu sebenarnya Yesusnya itu yang mana gitu loh. Kalau di Alkitab detail dijelaskan, Yudas, prajurit, imam, proses penangkapan, itu memang Alkitab sempurna. Tapi Al-Quran Sempurna apa orang kontradiksi? Kontradiksi Kalau sempurna nggak perlu apanya 4 loh? Injilnya. Iya, nggak perlu kontradiksi. Karena kalau sempurna Itu kontradiksi. Kalau Al-Quran kontradiksinya di mana coba? Kontradiksinya Al-Quran apa? Sementara kalau kita lihat Bible ini kontradiksi. Apa yang diceritakan Yohanes dengan yang diceritakan Lukas jauh beda. Kronologinya berbeda, apanya juga berbeda peristiwanya. Coba dibaca dengan baik itu. Kronologinya yang diceritakan Yohanes dengan yang diceritakan Lukas itu sama ndak? Al-Quran ini kontradiksinya dengan ayat yang mana? Di Al-Quran prajurit. Oh, itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Di Al-Quran Itu nggak masalah. Cerita-cerita. Itu nggak masalah. Itu tidak menjadikan kontradiksi. Tetapi Bible, kalau di dalam Bible, ya kan, Yudas ada, imam-imam ada, tapi kontradiksi baik peristiwa maupun kronologinya. Cek kalau nggak percaya. Apa yang diceritakan Yohanes dengan apa yang diceritakan Lukas, kronologinya berbeda, cara penangkapannya berbeda. Cek kalau nggak percaya. Inilah namanya kontradiksi, nggak bisa dipercaya. Antara Alkitab saja masih cakar-cakaran masalah ini. Nggak masalah, itu nggak masalah. Terus prajurit Yudas yang itu nggak masalah, nggak masalah. Nggak masalah. Karena gini, walaupun di kitabmu diceritakan lengkap, ada imam-imam, ada prajurit, ada Yudas, tapi cakar-cakaran dengan kitab yang lainnya. Contohnya cakar-cakaran dengan Yohanes. Cakar-cakaran dong, kronologinya apa yang diceritakan Yohanes dengan apa yang diceritakan Lukas berbeda. Coba kita cek ya. Di Lukas Yudas ada, di Yohanes iya, tapi apa yang diperbuat Yudas dengan bentar Pak, apa yang diperbuat Lukas di Yohanes dengan apa yang diceritakan Lukas itu berbeda. Mana yang benar sekarang? Yudas mencium atau tidak mencium? Imam prajurit ada. Yohanes kronologinya beda nih. Oke. Izin ini saya kasih kesempatan Pak, bentar, saya kasih kesempatan, saya baca apakah kronologi yang di Yohanes dengan di Lukas itu sama atau tidak. Kita baca baik-baik ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit. Aduh. Pak Yusuf. Aduh, berisik Pak Yusuf. Berisik.
Ya, maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan ke depan dan berkata kepada mereka, siapa yang kamu cari? Di sini ada percakapan. Coba bedakan dengan apa yang diceritakan Lukas. Jauh sekali kronologinya, beda. Gitu loh. Mana yang benar? Coba. Jelas itu beda kronologisnya, jangan dikatakan yang sama. lebih jauh lagi, tar dulu aku sekarang. Yang lebih jauh lagi, Al-Quran kronologis tidak ada, Yudas tidak ada, cerita prajurit tidak ada, cerita imam-imam, kepala-kepala Al-Taurat tidak ada. Semuanya tidak ada data yang lengkap di dalam ayat apa sekarang ini. Jadi sekarang tunjukkan kepada saya kontradiksinya Al-Quran, ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran mana? Ada kontradiksi enggak? Tunjukkan kepada saya. Iya. Tadi udah saya tunjukin kontradiksinya. Bahwa mereka hanya menilai prasangka. Allah kamu bilang hanya prasangka. Kontradiksi dengan apa? Kontradiksi Karena dengan apa, prasangka-prasangka. Kan prasangka-prasangka tadi. Hanya prasangka-prasangka memang iya? Allah mau ngasih tahu. Hanya perangkasa saja. Apakah di ayat lain itu? Bentar dulu Pak, bentar. Apakah di ayat lain mengatakan mereka itu tidak berprasangka? Di mana? Jadi mana kontradiksi dengan yang mana ini? Coba di Alkitab tunjukkan kepada saya. Prasangka tidak ada. Nah, tapi di Al-Quran bukan masalah itu. Saya minta di dalam Al-Quran ayat yang kontradiksi dengan Al-Quran. Di Al-Quran mana berselisih paham? Dia nggak tahu kontradiksi, Kores nggak tahu kontradiksi. Padahal dia tahu cuma pura-pura bego gitu. Benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai. Itu jelas apa yang dikatakan Al-Quran itu jelas. Kecuali mereka tidak membunuh dan mereka tidak menyalibkannya. Jelas Al-Quran. Sementara kalau kita lihat di dalam Bible ini cakar-cakaran ini. Antara yang diceritakan Lukas dengan cerita Yohanes ini cakar-cakaran. Ayo, justru di dalam Yohanes seorang orang ini tidak kenal. Di dalam Lukas orang-orang ini kenal. Mana yang benar, kenal atau tidak kenal? Anissa 157 ini. Jawab dulu, jangan lari. Jangan lari dulu. Lari dia, gak berani jawab dia, lari. Nasoro sudah mengakui. Lari dia. Nasoro sudah mengakui dibunuh. Lari dia. Sementara Allah menyebutkan tidak jelas pembunuhan. Nggak ada Yudas, nggak ada prajurit, tidak ada ciuman, tidak ada tempat. Artinya ini sebuah klaim yang salah. Tempat nggak ada. Saya jawab sebentar. Diam. Saya jawab. Saya belum dong. Belum. Alamat tempatnya di mana Yesus ditangkap Al-Quran tidak jelas. Siapa yang menyerahkan tidak jelas, siapa yang mencium tidak jelas, prajurit tidak ada, imam tidak ada. Artinya data Al-Quran kamu sama sekali tidak valid. Belum lagi kata-katanya di Al-Quranmu itu semua hanya prasangka-prasangka, tidak yakin, keraguan-raguan. Sementara orang Nasrani, Yahudi sudah mengakui kami bunuh. Artinya Al-Quran kalian di mana Yahudi mengakui Yesus disalib? Wah, bohong-bohong aja. Anissa 157. Anissa 157. Di situ lihat, di situ ada dua kata, membunuh dan disalib. Membunuhnya dan menyalib. Dengarin, dan membunuhnya itu untuk Yahudi. Yahudi itu mengimani Yesus itu dibunuh, bukan disalib. Dengarin dulu. Oke, gantian Pak Breming. Anda tadi sudah saya kasih kesempatan. Pak Breming. Anda tadi sudah saya kasih kesempatan gantian ngomong. Di dalam Al-Quran jelas-jelas orang yang pembunuhnya itu, ya ini ada peristiwa pembunuhan, penyaliban itu ada. Tetapi yang mereka bunuh bukanlah Nabi Isa, melainkan orang yang diserupakan. Yang mereka lakukan itu tidak yakin bahwa mereka itu benar-benar membunuh Isa. Ya bukan berarti mereka tidak membunuh, mereka membunuh, tapi mereka tidak yakin kalau yang dibunuh itu Isa. Sementara
Di dalam Al-Quran tidak ada kontradiksi di situ. Nah, di dalam Bible apa yang diceritakan Yohanes dengan yang diceritakan Lukas jauh berbeda. Kronologinya berbeda, proses penangkapannya berbeda. Nah, kalau di dalam Yohanes 18, Yudas tidak mencium, orang itu tidak kenal. Kalau di dalam Lukas, Yudas mencium, orang itu kenal dengan Yesus. Mana yang benar ini? Mana yang harus kita pakai ini? Yohanes atau Lukas? Silakan jawab, Yohanes apa Lukas yang harus kita percaya di sini? Jadi begini. Jawab dulu Pak. Yohanes apa Lukas yang harus kita percaya? Iya, ntar saya dulu dong. Saya waktunya. Jadi kamu tadi kan udah saya izinkan ya. Jadi waktu kronologis Lukas dan waktu kronologis Yohanes saling mendukung untuk menjelaskan bahwa Yudas ada di dalam Yohanes dan Lukas ada. Dalam Lukas Yohanes ada prajurit. Dalam Lukas Yohanes ada imam-imam dijelaskan untuk memerintahkan. Di dalam Lukas ada dikatakan Yudas mencium. Nah, sekarang di Al-Quran kamu, apa-apa yang ditulis di dalam Lukas dan Yohanes itu sama sekali tidak ada, tapi kalian membuat asumsi Yesus katanya tidak disalibkan. Data tempatnya nggak jelas, ciuman Yudas nggak ada, prajurit-prajurit juga nggak berbicara, bahkan imam-imam juga yang menyuruh tidak ada. Artinya data Al-Quran itu sangat minim kekuatannya, tidak bisa presentasikan bahwa Yesus tidak disalibkan, Isa tidak disalibkan. Ini hanya semua sip. Gantian. Oke. Memang Al-Quran tidak menyebutkan adanya Yudas, adanya pengawal, nggak penting. Karena di situ Al-Quran hanya ingin menegaskan bahwa Nabi Isa itu tidak disalib. Mengenai kronologinya nggak penting. Untuk apa menceritakan kronologi kalau tercakar-cakaran? Seperti contoh di dalam Lukas ini, ya. Di sini terjadi percakapan antara Yesus dan Yudas. Ayat 48, maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Padahal Yudas tidak mencium menurut Yohanes. Saling melengkapi apanya? Justru cakar-cakaran. Kronologinya berbeda, ya. Cara penangkapannya juga berbeda. Menurut Yudas ini kena apa? Menurut Lukas orang yang mau menangkap itu kenal, ayat 52. Sementara menurut Yohanes yang mau menangkap baik pun Yudas tidak kenal. Yudas hanya tahu tempat itu tempat sembunyi Yesus, ya kan? Tetapi Yudas tidak kenal dengan Yesus, makanya terjadi percakapan, siapa yang kamu cari? Seharusnya kalau memang Yudas dan para orang yang mau menangkap itu kenal Yesus, jawabannya kamu. Tapi apa yang dikatakan? Yesus orang Nazaret. Nah itu dia, ini cakar-cakaran, tidak bisa dikatakan saling dukung. Silakan Bang Kores, lanjut. Ya, jadi sama aku tambahin juga ya. Mereka ini mikirnya, Pak Framing jangan mikir kalau orang Yahudi yang asli itu mengimani Yesus itu disalib. Buat keimanan mereka, Yesus itu dirajam. Jadi antara Yohanes, Lukas, dan Yahudi ini mempunyai perbedaan-perbedaan tentang kematiannya Yesus ini gitu. Itulah kenapa dalam Al-Quran dibilang, lu kekristenan jangan sotoy bilang Yahudi mengimani semua Yahudi mengimani Yesus itu disalib. Enggak. Di Sanhedrin 43 nomor 20 mereka mengimani Yesus itu dirajam, nggak ada salib-salibnya sama sekali. Dapat dari mana ini penyaliban? Mereka bingung gitu. Itu kenyataannya dan harus diterima. Jadi jangan bawa-bawa Yahudi soal penyaliban Yesus. Jadi Perjanjian baru itu Yahudinya Yahudi fiktif itu Yahudinya. Yahudi sudah pasti ada karena imam-imam ahli Taurat lah yang menghadapkan Yesus kepada sidang pengadilan. Itu di keimanannya Yahudi atau di keimanannya Kristen? Coba jujur dulu dong. Dan Pilatus sebagai gubernur yang menjajah Israel saat itu adalah saksi dari kerajaan Romawi. Ya udah, di mana literasi Romawi dari tulisannya Pilatus yang mengakui apa yang ada di Perjanjian Baru? Ada nggak? Tar dulu Kores, tar dulu. Nggak boleh ngomong ini Pilatus mengimani, ini mengimani. Dari tadi kan Pak Framing ngedompleng nama-nama Yahudi sama Pilatus, itu dibawakan langsung dari orangnya dong, jangan dari Perjanjian Baru. Jelek. Ntar, artinya bahwa di dalam catatan Perjanjian Baru itu sangat komplit sempurna. Perjanjian Baru punya Kristen, bukan punya Romawi. Bawa yang Romawinya. Sidang di Al-Quran tidak ada. Terus udah gitu. Lah kalau orang Romawinya juga nggak ada gimana? Pemerintahan Raja Herodes juga di Al-Quran tidak ada menjelaskan kaitannya. Nah sekarang kalau misalnya di pemerintahan Raja Herodes yang aslinya juga nggak ada gimana? Tar dulu.
imam-imam juga tidak ada, ahli Taurat juga tidak ada. Artinya kalau kita baca dari Al-Quran, sangat 0, sekian persen validasi Al-Quran tentang Isa tidak disalib. Karena kenapa? Itu semua Allah yang membongkar rahasia ini, sebab di situ semua hanya prasangka-prasangka yang tidak jelas. Paham? Oke. Jadi netizen juga harus tahu bahwa kalau pernyataan Anissa 157 itu adalah tidak memiliki data yang kuat dibanding dengan Alkitab yang sempurna, Perjanjian Baru, ada Pilatus, ada Raja Herodes, ada imam-imam, ahli Taurat, ada Farisi, ada juga prajurit, ada Yudas, ada tempat Sirdon, itu semua lengkap. Kalau dibuat jadi sebuah film, itu sangat membuktikan data. Sementara di Al-Quran nggak ada apa-apanya. Yang ada hanya keraguan dan masih belum yakin. Inilah pernyataan antara Alkitab sebagai kebenaran yang benar dan Al-Quran masih belum benar dalam hal konteks pembahasan kajian Isa disalib. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya atau sekaligus closing. Kabur. Ya udah, sekarang closing dari aku ya. Kalau misalnya Herodes, Pilatus yang dibawa oleh kekristenan ini memang membuat literasi-literasi yang menyatakan benar kok saya menyaksikan penyaliban Yesus, itu kan berarti dari Romawinya. Kalau Romawinya mengkonfirmasi, membenarkan apa yang dibilang Perjanjian Baru, Islam salah. Tapi ternyata orang-orang Romawi dan orang-orang Yahudi sama seperti Islam, tidak menceritakan apa yang diceritakan di Perjanjian Baru. Artinya apa? Perjanjian Baru itu dongeng. Mau tahu Nggak sempurna. Yang lebih dongeng itu intinya. lagi, Al-Quran tempatnya tidak ada, datanya tidak ada, semua hanya ilusi dan rekayasa-rekayasa yang nggak jelas. Udah gitu abad pertama penyaliban sudah terjadi, abad ke-6 baru datang yang membantah ini sebuah hal Ya udah, yang paling mana ini dongeng. literasi Romawinya Pak Framing? Ayo dong. Literasi Romawinya mana yang menyatakan Yesus itu disalib di zamannya Pilatus? Mana? Baca literasi Al-Quranmu, baca literasi Al-Quranmu. Iya, itu kan di literasi Al-Quran kan dibilang nggak ada tuh. Di Al-Quran kan dibilang nggak ada. Nah sekarang kita lihat di Romawinya ada nggak nih apa yang diceritakan Perjanjian Baru? Kalau Ya kalau nggak ada berarti Perjanjian Baru dongeng soal penyaliban Yesus. Apakah Allahmu salah memberitahukan informasi? Ya Allah benar, karena Romawi dan Yahudi tidak menuliskan cerita itu. Allahmu literasinya tidak bagus. Itu yang benar. Allah benar. Kenapa? Karena Romawi dan Yahudi tidak menceritakan apa yang ada di Perjanjian Baru. Sehingga apa? Kalau cuma satu yang menceritakan berarti itu dongeng-dongeng belaka saja. Kalau Allah sempurna Maha Pencipta langit ini aku lalu tunjukkan Dia Pak tidak Femi. memberikan data yang benar, itu artinya Allah kamu tidak mampu berkuasa membuktikan data. Alkitab kami Yesus. Ya memang mak di mana? Di mana? Coba Pontius Pilatus. Pontius Pilatus kan orang Romawi tuh. Di Romawinya ada nggak tulisan tentang Yesus? Yohanes mencatat. Pontius Pilatus yang dibawa. Mana ada Pontius Pilatus mengimani Perjanjian Baru? Ada Yudas. Iya, kalau kita nyatut-nyatut nama orang ke dalam kitab suci bukan berarti kitab suci itu jadi benar dong. Gimana sih? Masa nyaplok-nyaplok nama orang berarti dibenarkan? Nggak gitu dong. Oh, kamu belum baca Pontius Pilatus ada di situ. Perjanjian Baru itu bisa dibenarkan kalau Pontius Pilatus yang asli memang mengatakan begitu. Kalau Yahudi yang asli memang mengatakan begitu. Mana? Ayo dong keluar dari dongeng itu dong. Ayo dong pembuktiannya tuh dari luar gitu loh. Nih di Perjanjian Baru menceritakan begini. Oke, kita lihat orang Yahudinya begitu nggak? Oh ternyata begitu, baru bener. Contoh misalnya ya, contoh dalam Al-Quran bilang begini, ada dua laut yang beda warna dan rasa dan itu tidak bersatu. Kita lihat pembenarannya. Oh ternyata ada di Kanada Utara tuh, ketika dua samudra dia bersatu tapi tidak bercampur. Itu baru bener kan gitu. Nah sekarang kalau di Biblos apa tadi dibilang? Yesus disalibkan. Saksinya siapa? Pontius Pilatus dan imam-imam Yahudi. Kita cek nih Yahudi yang asli. Di Talmudnya ada nggak tuh penyaliban Yesus? Coba. Sebelum Al-Quran ada, air terbelah itu sudah ada, zamannya Adam juga udah ada itu. Jadi ya udah di mana dibuktikannya oleh kitab suci gitu. Ada nggak Tuhannya Kristen ngomong seperti itu? Kan nggak ada. Kenapa? Karena nggak tahu apa-apa. Ya. Coba dong Pak Framing, ayo dong. Pontius Pilatus kan ini asli Pontius Pilatus ini. Mana
dokumen dari Pontius Pilatus yang mengamini penyaliban Yesus. Ada nggak? Oke, nggak ada. Kita beralih sekarang satu ini sepakat dengan Al-Quran ya. Sekarang kita ke Yahudi. Mana dokumentasi dari orang Yahudi asli yang mengamini bahwa Yesus disalib oleh mereka? Mana dari Al-Quran data bahwa ada tempat Yesus ditangkap? Bang Yonatan, Bang Kores, saya Ya. izin live dulu ya. Siap Om Benedik. Selamat melanjutkan aktivitas. Mana Assalamualaikum data warahmatullahi dari wabarakatuh. Al-Quran Lanjut. bahwa tempat Waalaikumsalam Yesus warahmatullahi diserupakan wabarakatuh. ada? Orang Alkitab. Ya datanya itu kenyataan Pak Framing. Datanya kenyataan. Apa kenyataannya? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi tidak mengakui penyaliban Yesus. Diserupakan tidak tahu siapa. Itu diterima kenyataannya. Itu bukti Al-Quran fiktif. Terus prasangka fiktif. Apa? Oh, mau Tidak yang yakin diserupakan? fiktif. Oke, diserupakan. Sudah diketemukan oleh orang-orang arkeologis korban penyaliban di abad ke-1. Sayangnya namanya Yehohanan Hagakol, bukan Yesua ben Maryam. Banyak Jar. nama orang disalib. Selamat Kores, datang di banyak orang kebenaran. disalib. Dor, Ada Hosana, di samping Yesus. Hosana. Ada di Hosana. samping Yehohanan ben Hagakol itu bukan Yesus, Ada di beda, samping namanya aja udah Yesus beda. disalib. Ada 2 orang di samping Nah, Yesus sekarang udah ada disalib. buktinya nih yang diserupakan Dan nih, zaman- namanya Yehohanan. zaman Nah, Yesus- sekarang bukti penyaliban Yesus mana? Zaman Ayo. Yesus di mana? Mana bukti penyaliban Yesus? Mana? Sudah disalib, mati di situ. Enggak, Itu di hukuman abad zaman ke-1 itu. hanya Itu ditemukan bukti. satu orang saja yang disalibkan. Namanya Yehohanan ben Hagakol. Itu DNA dari tulangnya sudah Itu dikonfirmasi. Al-Quran Ini membuat sedih datanya kekristenan nggak ada. dunia. Nah, Dor. sekarang Tidak ada. mana bukti Datanya penyaliban bahwa Yesus? Mana pengen tahu aku. Isa disalibkan, tempatnya tidak ada, diserupakan tidak ada, prajurit tidak ada, Yudas tidak ada, di mana mencium Yesus tidak ada. Ya kalau semuanya nggak ada kan berarti data-data dongeng itu dong perjanjian tidak- baru tidak Pak Framing. Artinya Al-Quran dongeng dong, karena tidak Bukan perjanjian baru, dongeng menceritakan sesuatu yang tidak terjadi. Ya, Nah, Al-Quran itu yang menceritakan, masa disebut tidak disalibkan, tidak Loh, tahu emang nggak tempatnya di disalib? mana. Memang Yudas Yahudi tidak mengimani dijelaskan. Yesua Hanozri itu matinya dirajam oleh Pilatus- Mahkamah Sanhedrin Pilatus- mereka. Ayo, Pilatus, sana. Raja. Ya udah, ini bawa Pilatus lagi sekarang ya. Mana Pilatus yang mana? Pilatus yang asli ngomong Yesus disalib mana? Mana? Pilatus tidak ada di dalam Al-Quran. Matius pasal 27 ayat 2. Iya, mana? Pilatus kan tidak ada dalam Al-Quran. Kenapa ya? Karena memang Pilatus tidak ada hubungannya sama penyaliban. Matius pasal 27 ayat 2. Lah, kan itu harus di... Itu lagi-lagi Matius. Yang kita bahas Pilatus. Di mana Pilatus bilang Yesus disalib? Jangan bawa perjanjian baru. Perjanjian baru itu semua omongannya penulis. Al-Quranmu, Isa mau disalib enggak? Al-Quranmu. Isa Wih, disalib ganteng enggak? banget Tata udah mandi. Lihat Tata, orang Kristennya lagi bingung karena tidak ada bukti yang menguatkan di dunia nyata mengenai penyaliban Yesus. Dor. Bingung ya? Ada enggak di Al-Quran datanya bahwa Yudas Ya ngapain sebagai mencium Yesus, mengada-ngada sesuatu yang nggak ada? Pilatus yang menidang Coba Quran Yesus, di Al-Quran tidak menceritakan naga. Berarti yang dongeng yang mana? Naga dong. Naga. Kan gitu. yang Di Al-Quran tidak Yesus, menceritakan terus flying burger imam-imam atau burger yang terbang memberikan mengudara. Berarti yang dongeng yang mana? Berarti burger yang dongeng. Lalu Di Al-Quran tidak menceritakan kisah Pontius Pilatus menyalibkan Yesus. Berarti yang dongeng yang mana? Yang menceritakan. Nah, jadi di dalam Al-Quran Pilatus tidak ada, prajurit tidak ada. Iya, yang diserupakan Tempatnya siapa? tidak Udah aku ada. kasih namanya. Silahkan Jadi, kawan-kawan dicek. Yehohanan ben Al-Quran- Hagakol. Itu orang yang disalib, Al-Quran bukan tidak ada Yesus. di Al-Quran. Ben Hakol tidak ada di Al-Quran datanya. Tapi di dunia nyatanya ada yang diserupakan. Di Al-Quran tidak ada orang yang diserupakan, siapa orangnya, berasal dari Ada mana. itu, yang aslinya siapa Kalau- udah diketemukan tulangnya. Coba sekarang jadi penyaliban Yesus tulangnya nggak ketemu, salibnya nggak ketemu, Golgotanya nggak ada. Berulang- Pontius Pilatus berulang tidak pernah kali. ngomong. Yahudi yang asli tidak Tulang. pernah ngomong juga soal penyaliban. Kenapa diceritain di Tulang. perjanjian baru? Tulang belulang kali, Kores.
Ya udah kena, ya itu makanya mana buktinya? Oh ini nih ada nih Pontius Pilatus nih di apa namanya di Roma sana ditemukan gulungan dari Pontius Pilatus yang mengamini dia telah menyalibkan Yesus. Ah gitu dong Kena harusnya. prank lo karena ada tulang belulang, kena prank kamu. Nah, Dibohongin yang kena mau. prank siapa? Kamu Kekristenan. tidak baca- Karena kamu yang tidak disalib yakin lagi Al-Quran. tulang belulangnya Al-Quran itu baca. bukan tulang belulangnya Kata Al-Quran Yesus. tidak Selamat ada, datang di kebenaran, tempat di Pak dalam Preming. Al-Quran tidak ada. Pilatus di dalam Al-Quran tidak ada, penyaliban yang proses perjalanannya tidak ada, sidangnya tidak ada, sirdon tempat Yesus waktu bersama murid tidak ada, artinya Al-Quranmu jong informasi, nggak ada buktinya. Ya Preming, udah, Preming. kalau misalnya Biblos bener, silahkan yang diceritakan dalam Biblos ada kenyataannya gitu. Coba Pontius Pilatus kan orang itu bukan fiktif ya, orang yang real ya. Coba, Yang ini kan udah akan jiplak-jiplak dibuka Pontius Al-Quran. Pilatus nih perjanjian baru. Mana diambil pernyataan dari Pontius orang Pilatus lain. yang asli, yang ada di Al-Quran. Romawi, yang menyatakan Yesus disalib? Ada nggak? Gue hitung sampai 3. Al-Quranmu yang 1, baca, dalil 2, saya tadi Al-Quran yang berkata 3. diserupakan. Nah, berarti apa? Tapi Pontius Al-Quran Pilatus yang asli tidak ini kontradiksi dengan membedakan. Pontius Pilatus yang ada di perjanjian baru. Mengatakan Sehingga bahwa apa? Pontius ada Pilatus versi perjanjian baru itu penyerupakan dongeng, dalam- Pak Preming. Nah, itu artinya bahwa Al-Quranmu datanya tidak kuat untuk menjelaskan. Loh diserupakan kenapa itu. begitu? Harusnya Biblosnya yang Karena dongeng orang gitu yang dan kuat dan diserupakan amburadul. Karena apa? Yudas tidak Al-Quran ada. Pontius Pilatus dan Pilatus Yahudi yang tidak asli ada. tidak pernah sama sekali Kata-kata menceritakan Yesus prajurit dalam perjanjian tidak ada. baru. Jadi Itu. sudah jong semua, nggak ada data. Iya, kenapa? Karena Pak, coba contoh satu lagi ya, setelah penyaliban katanya ada zombie kudus bangkit. Berarti kan orang-orang Romawi dan orang-orang Yahudi melihat kan, harusnya kan? Mana datanya? Mana literasinya yang merekam hal tersebut? Oh, udah Nggak pasti ada. Baca di Alkitab, baca Alkitab. Ya, lagi-lagi Baca Alkitab Al-Quran. coba. Baca Apa? Al-Quranmu dong, baca Alquranmu Ini dong. lagi-lagi Apa Alkitab, enggak lagi-lagi Alkitab. Al-Quran ketika Allah berfirman sesuatu, pembuktiannya bisa Kalau dilihat di dunia Al-Quranmu nyata. bilang dia diangkat, Kalau Biblos siapa yang ngomong melihat? sesuatu, pembuktiannya Siapa nggak ada yang sama melihat sekali di dunia Isa nyata. diangkat? Itu yang sedih. Siapa yang melihat Isa diserupakan? Siapa yang merekayasa dia diangkat ke surga? Nah, posisinya sekarang Nggak ada, begini Son. juga. Posisinya sekarang begini juga. Perhatikan, Al-Quran itu kan Allah berfirman nih, Tuhan yang langsung Iya, yang berfirman tapi kepada nggak ada Nabi. buktinya Sekarang dia diangkat. sedangkan cerita-cerita Nggak ada Yesus buktinya itu dia yang diangkat. menceritakan Mana ada di siapa? Al-Quran dia Matius, diangkat? Markus, Coba Lukas, siapa? Yohanes. Dalam Nah, Al-Quran, penyaliban itu kaki datang dari kalian konspirasi bilang itu 4 orang diangkat, tapi ini, nggak ada sehingga diangkat, dunia yang nggak ada asli, diangkat. dunia nyata, dunia tahun 1 tidak pernah merekam kejadian Artinya hal tersebut. dunia Al-Quran menjelaskan Isa diangkat itu tidak ada. Itu karena yang tidak sedih ada gitu yang loh. melihat. Tidak ada yang Itu makanya harus diterima menyaksikan. kenyataannya Pak Preming. Kalau Inilah murid-murid kami masih ada apa ya, sampai kenyataan 150 pahit yang mesti orang. diamini oleh Masih Pak ada Preming yang gitu. melihat Yesus naik ke langit. Biblos kalau ngomong Masih sesuatu ada. tuh pembuktian di Al-Quran luarnya tuh nggak Yesus ada naik gitu ke loh. langit. Nggak ada. Sakit Diangkat nggak kayak kemana gitu nggak kenyataan yang jelas. kayak gitu? Bahwa Dan itu Yesus harus diterima bisa kenyataannya kalian Pak Preming. nggak jelas. Kalau kami Ada katanya zombie jelas. kudus bangkit itu kan Murid-muridnya spektakuler begini. ya, spektakuler itu cerita yang Masa seperti Isa- itu. Mana Isa sekarang zombie- orang-orang tahun Isa 1 zombie merekam katanya. kejadian tersebut? Isa Coba zombie misalnya orang disebut Romawi diangkat, menuliskan tapi tidak ada telah saksinya. terjadi di Yerusalem di Bagaimana dalam data Al-Quran di dalam seperti pemerintahannya siapa tahun 1 Jadi tuh? artinya Kores Al-Quran Siapa tahun kamu 1? Roma tidak valid Kaisar Roma tahun 1. datanya bahwa Al-Quran kamu tidak bisa Ini Diokletian ya, Diokletian di dalam sejarah kekaisaran Diokletian Isa telah diangkat, terjadi di siapa Yerusalem saksinya pengangkatan orang-orang itu? yang mati bangkit dan mengitari Siapa kota Yerusalem. yang Kan harusnya ada gitu tuh di literasi Ya, Romawi. Ini nggak ada sama harusnya sekali di ada. literasi Romawi. Yang ada apa? Perayaan Disertakan Saturnalia, rupanya itu perayaan seperti apa? mengenai Terus bisa diangkat. elang yang ada di Setelah itu tongkatnya kamu Romawi. bilang bahwa dia Situs-situs diangkat ke surga, kultus, nggak jelas. situs-situs kultus untuk penyembahan kepada Al-Quran dewanya itu Yunani artinya yang bernama apa? siapa? Kalau Alkitab kamu Sol jelas. Invicti. Pilatus Itu yang ada gitu loh. Pilatus ada, prajurit ada, Yudas Ya Pilatus ada, cuma tempat cerita tentang Sirdon Pilatus ada. kepada Semua Yesus di nggak. mana itu yang Tapi aslinya di dalam gitu. Al-Quran- Jangan di dalam mencomot-comot Al-Quran tidak ada tokoh-tokoh cerita yang Pilatus. ada lalu kemudian disumpalkan kata-kata Di yang dalam- tidak pernah mereka Di dalam ucapkan. Al-Quran tidak ada data Pilatus. Ya karena Tidak memang ada juga Pontius Pilatus prajurit. tidak pernah berkata begitu di dunia Tidak ada aslinya. Herodes. Tidak ada Herodes. Dia di dalam Karena ngapain di dalam diceritain kitab orang-orang Herodes yang tidak menceritakan goreng. kisah mengenai Yesus ngapain? Itu cuma pemerintah akal-akalan pejabat perjanjian saksi. baru aja nih, nyatut-nyatut Herodes, nyatut-nyatut Pemerintahnya Pontius saksinya. Pilatus gitu. Tapi di dalam Al-Quran. Tapi sebenarnya di dalam nggak Al-Quran ada tidak Pontius saksinya. Pilatus sama Herodes Pemerintah- ngomongin Yesus itu nggak ada.
Jadi ngapain diceritain sesuatu yang tidak pernah orang-orang terdahulu menceritakan? Ngapain? Pejabat-pejabat di Arab tidak akan pernah tahu. Mana buktinya kalau gitu? Bawakan sini. Kalau misalnya memang ada di dunia asli, di museum-museumnya orang-orang Romawi, Pontius Pilatus dan Herodes mengatakan Yesus disalib, gue pindah Kristen deh. Kalau misalnya ada, kalau nggak ada ya dongeng lah. Al-Quran udah bener gitu. Ngapain coba ngadi-ngadi sesuatu yang nggak ada? Ngapain coba? Siapa yang menyebutkan aneh orang Kristen ini tuh bahwa Isa itu tahu nggak sih, kalau kita bicara fakta itu maka kita bicara sesuatu dari orang yang disebutkan. Misalnya orang Yahudi dicapok gitu oleh orang perjanjian baru. Kita lihat orang Yahudi aslinya, orang Yahudi asli, orang-orang yang mendirikan negara Israel di sana. Coba kita lihat pengajaran lu di tahun 1. Lu pernah nggak menyalibkan Yesus? Pernah nggak lu menuduh-nuduh Yesus nenek moyang lu? Pasti mereka ngomong Yesus disalibkan, diceritakan pada abad yang kelima lagi. Mana ada kita menyalibkan Yesus? Pasti begitu orang-orang Yahudi yang asli. Seperti itu. Artinya dia mengutip coba yang disebut itu bukan. Pasti orang-orang Yahudi yang asli ngomong gitu. Wah, itu perjanjian baru cuma dongeng. Nggak ada nenek moyang kami tuh nyalib-nyalibin orang yang namanya Yesus. Siapa tuh Yesus? Gitu pasti mereka. Ayo, mau apa lagi? Ayo. Jadi artinya bahwa Al-Quran tidak valid dalam menjelaskan penyaliban Isa. Enggak, Al-Quran valid. Al-Quran sangat valid sekali karena semua yang dikisahkan dalam perjanjian baru itu dongeng. Tokoh-tokoh aslinya tidak pernah menceritakan tentang Yesus. Itu. Lebih dongeng lagi Al-Quran karena tokoh-tokohnya itu nggak jelas. Ulang lagi yang gue omongin. Pilatus tidak ada, prajurit tidak ada, Yudas tidak ada, hanya framing doang yang ada di dalam Al-Quran. Itulah yang terjadi di perjanjian baru gitu. Pontius Pilatus tidak pernah ngomong tentang Yesus, Herodes tidak pernah ngomong tentang Yesus, orang Yahudi asli tidak pernah ngomong tentang Yesus, malah dicaplok ke dalam perjanjian baru sesuatu yang tidak pernah terjadi. Apa coba? Terus data di Al-Quran dikatakan diangkat Isa. Siapa saksi buktinya? Berarti zombie dong yang diangkat ke surga. Ya iya. Nah kalau dalam Al-Quran itu udah jelas. Kenapa? Karena Allah langsung. Kalau Allah udah nggak bisa dibantah-bantah begitu. Allah yang berfirman langsung. Perjanjian baru memang itu cerita dari Yahweh. Allah tidak jelas menjelaskan tentang siapa saksinya Isa diangkat. Nggak ada ya memang buktinya. Tidak jelas juga dalam perjanjian baru tentang siapa-siapa orang yang diceritakan. Allah di dalam Al-Quran juga tidak memberikan bukti siapa yang diserupakan. Allah memberitahukan bahwasanya nanti kenyataan akan terjadi. Contoh misalnya ketika dibilang diserupakan, ternyata benar. Bahan penyaliban, data penyaliban yang asli tahun 1 namanya Yehohanan ben Hakol, bukan Yesus. Plus itu udah diserupakan, fix. Itu di perjanjian baru disebut apalagi yang disalibkan adalah Yesus, tapi di Al-Quran malah Isa. Nggak jelas kan? Udah gitu orang Yahudi udah mengakui bahwa mereka di Talmudnya Yahudi tidak pernah ada yang disalibkan namanya Yesus. Yang ada itu orang dirajam namanya Yesus. Nah itu yang diamani. Ayo apalagi? Data di Al-Quran kurang bukti bahwa ada penyaliban. Tidak ada data ayat yang jelas. Hanya diserupakan itu pun faktanya nggak ada. Jadi Al-Quran itu tidak pernah menceritakan sesuatu yang dongeng. Seperti mayat kudus bangkit, Pilatus bilang penyaliban Yesus, Herodes membunuh anak-anak untuk demi supaya Yesus tidak lahir, itu nggak ada. Jadi sesuatu yang nggak asli ngapain diceritain gitu. Terimalah kebenaran saudara. Jadi kalau hanya dibilang diserupakan itu adalah sebuah bukti yang jong, yang nggak jelas serupanya sama siapa, dirupakannya itu siapa, diangkat itu siapa. Inilah yang menjadi sebuah fiktif, tidak jelas. Selamat datang dalam kebenaran. Nah itu ya kenyataan untuk kawan-kawan Kristen, jangan terguncang karena memang cerita yang di perjanjian baru ini tidak dibenarkan sama sekali oleh dunia nyata di tahun 1. Karena Pontius Pilatus tidak pernah ngomongin soal Yesus. Orang-orang Romawi tidak tahu Yesus itu siapa. Orang-orang Yahudi pun tidak mengakui bahwa Yesus itu disalib. Dalam keimanan orang Yahudi yang namanya Yesus Hanozri itu dirajam. Maka dari itu Allah tidak menceritakan sesuatu yang berbau-bau dongeng. Yang asli apa? Jadi kalau Nabi Isa diselamatkan dari semua penyaliban-penyaliban fiktif yang diimani oleh kekristenan.
Sabar, Jadi kalau kita jangan bandingkan terguncang. Ini data kenyataannya. data Alkitab Perjanjian Baru dengan Al-Quran, begitu banyaknya data dalam Bukan, Alkitab bukan, bahwa bukan. begitu lengkap Kalau misalnya datanya data orang-orang tapi di sekuler dalam itu Al-Quran tidak jelas membenarkan hal apa yang tersebut. Kalau misalnya dituliskan. nyata. Karena dia hanya satu ayat tentang penyaliban. Di dalam seluruh kitab Al-Quran hanya satu ayat penyaliban dan tidak ada penjelasan dari satu ayat itu. Jadi artinya ini hanya sebuah data-data yang tidak valid sebagai bukti Isa tidak disalib. Karena tidak ada di sana prajurit, tidak ada di sana juga Pilatus, tidak ada juga di sana imam, tidak ada juga di sana ahli Taurat, tidak ada juga Farisi, bahkan tidak ada tempat ditunjukkan di Al-Quran bahwa Isa disalibkan. Nggak ada Bukit Golgota, tidak ada perjalanan ke Gunung Bukit Golgota, dan tidak ada jelas di Al-Quran apa tentang penyaliban tersebut. Oke, cukup sekian. Selamat datang. Ini aku belum ngomong lagi, aku ulang lagi yang mau aku ngomongin. Nah, jadi untuk kawan-kawan Kristen mesti terima kenyataannya bahwasanya dongeng-dongeng dari Perjanjian Baru ini tidak ada pembenarannya di dunia nyata gitu. Seperti yang gue ulang lagi, Pontius Pilatus tidak pernah ngomong Yesus disalib, Herodes tidak pernah ngomong Yesus disalib, dan juga orang-orang Yahudi tidak pernah ngomong Yesus disalib. Sehingga penyaliban yang mencaplok-caplok tokoh-tokoh yang ada di dunia itu hanya terjadi di dongeng-dongeng Perjanjian Baru berbahasa Yunani. Maka dari itu Islam yang benar, yang memang langsung dari Allah, tidak akan menceritakan sesuatu yang dongeng-dongeng saja. Itu sudah. Thank you. Masih Udah hilang dia ya. hilang, kabur. Oke. Kanda Yonat, ini aku mau beritain sesuatu ya, sesuatu yang asik tapi yang asik dan menarik. Siap, Kita akan gas. Karena si framing juga cuma bisa ngulang-ngulang. Kalau ngulang-ngulang doang dikira Kores bosan. Gue ulang-ulang lagi apa yang gue omongin ya. Lu ngulang lagi, gue ulang lagi gitu. Sampai mabok kuping lu. Nah, akhirnya kan kabur. Kabur. Ya, sekarang ini Kanda Yonat